Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahrani Raiza. Di sini saya akan menjelaskan uji statistika dari Jurnal Pengaruh Pelatihan Dasar Komputer dan Teknologi Informasi bagi guru-guru dengan uji T berpasangan atau pair sample test. Nah, dari jurnal kita bisa lihat untuk populasi yang dipakai dalam jurnal itu ada guru-guru kelas 1 sampai 6 SD dan sebanyak 17 orang. Untuk pelaksanaan kegiatan penelitian itu dia tuh pertama kali melakukan pretest tentang Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, atau pengetahuan umum tentang teknologi informasi lainnya. Dan dilanjutkan dengan pelatihan tentang bagaimana mengoperasikan atau menggunakan perangkat lunak tersebut. Nah, setelah melakukan pelatihan, baru diuji lagi post-test bagaimana melakukan perangkat lunak tersebut atau tentang materi yang telah diberikan dari pelatihan tersebut. Nah, kita bisa lihat untuk data nilai dari pelatihan itu dilakukan data sebelum atau pretest tadi dan data sesudah dari post-test tadi. Nah, kita bisa lihat kalau dari tabel karena ada pretest dan post-test itu sudah pasti datanya melakukan uji berpasangan. Nah, karena di sini kita bisa lihat untuk data-datanya itu normal, udah pasti dia melakukan uji T berpasangan. Untuk melakukan uji T berpasangan di sini saya akan menggunakan aplikasi JSP. Nah, sekarang kita langsung saja buka aplikasi JABS-nya. Nah, di sini ada pretest, di sini ada post-test. Kalau yang pretest itu kan data sebelum melakukan pelatihan. Kalau yang post-test itu data sesudah melakukan pelatihan. Terus untuk melakukan ujinya kita bisa tekan analisis ini. Terus ada pilihan kan, deskriptif, t-test, ANOVA, regression. Langsung aja kalau kita karena menggunakan uji T berpasangan, kita pakai t-test sini. Terus pilih paired sample t-test. Nah, kita mau bandingkan yang pre-test data sebelum latihan sama post-test data setelah latihan. Nah, kita udah bisa lihat hasilnya di samping. Kalau dari data, kita bisa lihat untuk hasilnya itu nilai P itu lebih kecil dari 0,05 karena syarat signifikan itu lebih kecil dari 0,05 dan hasil untuk sampel ini lebih kecil dari 0,01 udah pasti signifikan ya teman-teman. Berarti ada perbedaan antara pre-test sama post-testnya. Nah, coba sekarang kita uji lagi secara runut. Kita bisa lakukan uji asumsi. Kalau di JABS ini kita bisa tekan di bagian normality. Di sini, normality. Nah, terus keluarkan di samping. Untuk uji asumsinya, dia menggunakan test of normality Shapiro-Wilk. Nah, keluar untuk nilai P-nya itu lebih dari 0,05. Nah, kalau untuk uji asumsi sendiri yang kita cari nilai P-nya itu lebih dari 0,05. Sementara untuk uji hipotesis yang tadi yang kita cari itu nilai P-nya kurang dari 0,05. Udah bisa dibuktikan dari uji hipotesis dan uji asumsi untuk nilai P-nya sama-sama signifikan. Uji asumsi terpenuhi, uji hipotesis terpenuhi, berarti untuk pair sample t-testnya itu berarti udah sah ya, udah betul ya. Nah, kita bisa lihat lagi kalau di aplikasi JABS ini kita bisa tampilkan tools lain dari Effectsize. Nah, dia bisa menampilkan QSD. Ya, kita bisa lihat yang lain lagi. Di sini ada deskriptif. Kalau di deskriptif ini dia bisa menampilkan mean, rata-ratanya, SD, standar deviasi sama SE-nya, standar error dari pretest sama post-test tadi. Nah, di sini bisa dilihat kan untuk nilai mean-nya untuk yang pretest itu 52 sekian, kalau untuk yang post-test ada 75 sekian. Kita bisa lihat berarti nilai yang post-test itu lebih tinggi setelah melakukan pelatihan daripada nilai-nilai yang pretest tadi. Dan untuk standar deviasinya, nah yang pretest lebih tinggi nilainya daripada yang post-test. Nah, kemudian yang SD standar deviasinya bisa dilihat di sini berarti variasi yang sebelum tuh lebih tinggi daripada yang setelahnya ya. Kalau untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat untuk tampilan plots-nya. Nah, ini untuk plots-nya yang di sini.
pretest, sama yang di atas ini post test. Nah, bisa dilihat di sini berarti ada peningkatan setelah pelatihan. Nilai tes sebelum pelatihan sama yang setelah pelatihan berarti ada peningkatan yang signifikan kan dari descriptive plots-nya. Nah, yang garis ini itu namanya garis standar error. Bisa dilihat untuk garis standar error yang pre sama post itu tidak saling bersinggungan ya. Berarti jelas itu perbedaannya nyata antara yang pre sama yang post. Nah, itu semua untuk uji t-test berpasangan Paired Simple T-Test dengan menggunakan aplikasi JASP atau JSP. Nah, berarti udah jelas ya teman-teman, dari pengujian menggunakan aplikasi JSP tadi udah bisa dilihat hasilnya. Berarti untuk nilai P tadi udah betul, udah signifikan, kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk perlakuan dalam penilaian tersebut memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap hasil yang diharapkan. Terima kasih.